Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Luciana Dianingrum dari NRP 51. Saya Dekasari Putri Suwandi dari NRP 52. Dan saya Kurun Imlainah dari NRP 53. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek praktikum trajectory planning, yakni di sini kami akan membahas mengenai joint space dan workspace. Nah, untuk yang pertama kami akan menjelaskan mengenai joint space. Pada fungsi syscall init ini kita gunakan untuk menginisiasi variabel yang akan digunakan pada proyek ini. Nah, untuk yang pertama, untuk variabel motor 1, 2, 3 ini diinisiasikan untuk join 1, join 2, dan join 3. Kemudian untuk variabel graph kita inisiasikan untuk grafik yang akan digunakan untuk menampilkan data dari robot arm. Kemudian untuk variabel join 1 pos X dan pos Y ini kita gunakan untuk menginisiasikan dari nilai koordinat XY dari join 1. Kemudian join 2 pos X dan pos Y digunakan untuk menginisiasikan grafik yang akan menampilkan nilai koordinat XY dari join 2 dan join 3 pos X dan pos Y merupakan variabel yang akan digunakan untuk menginisiasi nilai koordinat XY dari join 3. Kemudian untuk fungsi degree to radian merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonvert nilai dari theta yang semula bernilai derajat dikonvert dalam bentuk radian. Kemudian untuk fungsi go to position merupakan fungsi yang dimana di sini berisi nilai dari theta 1, theta 2, theta 3 yang menampung nilai dari posisi motor 1, motor 2, motor 3 yang semula berbentuk dari derajat kita konversikan ke dalam bentuk radian. Kemudian untuk fungsi syscall init ini, maksud saya untuk fungsi syscall actuation merupakan fungsi yang di sini akan kita gunakan untuk pengolahan untuk menghasilkan nilai dari join space. Nah, yang pertama untuk variabel A1, A2, dan A3 ini, di sini kami untuk A1 mengisi dengan nilai 300, kemudian A2 bernilai 250, dan variabel A3 bernilai 150. Kemudian untuk variabel theta 1, theta 2, dan theta 3 memiliki nilai yang sama, yakni 90. Dan untuk variabel Px dan Py, di mana variabel Px dan Py ini kita gunakan untuk menghitung nilai dari posisi Px dan posisi Py. Nah, untuk variabel ini di mana untuk mendapatkan nilai Px kita peroleh dari mengalihkan nilai dari A1 dikali dengan cos dari theta 1 ditambah A2 dikalikan dengan cos theta 1, kemudian theta 1 ditambah dengan theta 2, kemudian ditambah A3 dikalikan dengan cos theta 1 ditambah theta 2 dan theta 3. Nah, dari perhitungan ini nanti maka kita akan memperoleh nilai Px. Kemudian untuk mendapatkan nilai Py kita peroleh dengan mengalihkan A1 dikalikan dengan sin theta 1 ditambah dengan A2 dikalikan sin theta 1 ditambah theta 2, kemudian dijumlah A3 dikalikan theta 1 dijumlah theta 2 dan ditambah theta 3. Setelah dari perhitungan menggunakan rumus tersebut, kita akan memperoleh nilai dari posisi Px dan Py. Kemudian kita akan menghitung untuk mendapatkan waktu simulasi di mana jika sim time ini yang berisi simulasi waktu ini bernilai 20, maka posisi dari robot arm kita peroleh dengan nilai theta 1 dibagi dengan 5 kali 1, kemudian theta 2 dibagi dengan 5 kali 1, dan theta 3 dibagi dengan 5 kali 1. Begitu pula ketika sim time bernilai 40, di mana untuk posisinya kita perolehkan dengan theta 1 dibagi 5 dikalikan 2, kemudian theta 2 dibagi 5 dikali 2, kemudian theta 3 dibagi dengan 5 dibagi 2. Kemudian untuk sim time sama dengan 60,
posisi yang kita dapatkan yakni theta 1 dibagi 5 kali 3, theta 2 dibagi 5 kali 3, dan theta 3 dibagi 5 kali 3. Dan ketika sim time bernilai 80, maka posisi yang akan kita dapatkan nanti berasal dari perhitungan theta 1 dibagi 5 kali 4, kemudian theta 2 dibagi 5 kali 4, kemudian theta 3 dibagi 5 kali 4. Dan ketika sim time bernilai 100, maka untuk posisinya kita peroleh dengan theta 1 dibagi 5 kali 5, theta 2 dibagi 5 kali 5, dan theta 3 dibagi 5 kali 5. Dan jika sim time bernilai 120, maka waktu untuk simulasinya akan secara otomatis di pause. Nah, kemudian pada fungsi syscall sensing ini merupakan fungsi yang di sini kita akan menginisiasikan dari posisi pada grafik, yakni posisi dari motor 1, 2, 3 dalam bentuk koordinat X dan Y. Kemudian ketika dijalankan, maka kita dapat mengetahui, mungkin bisa dijalankan. Ketika dijalankan, maka untuk pada garis yang horizontal ini akan menunjukkan waktu dalam bentuk second, kemudian yang vertikal ini akan menunjukkan dari posisi dari robot arm ini. Nah, untuk pergerakannya ini akan di delay selama 20 menit, di mana pensil dari robot arm ini akan berpindah selama 20 detik sekali. Jadi dapat kita lihat sampai sim times-nya nanti bernilai 100, maka pensil dari robot arm ini akan secara otomatis membentuk sudut 90 derajat dan secara otomatis akan melakukan pause dari pergerakan lengan robot arm ini. Kurang lebih untuk demo mengenai joint space seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai workspace yang akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai trajectory planning workspace, di mana untuk inisialisasi variabel itu sama seperti pada joint space karena kami menggunakan robot arm yang sama dengan ukuran yang sama pula. Untuk di syscall init pada joint 1, joint 2, dan joint 3 kami menggunakan variabel motor 1, motor 2, dan motor 3. Untuk grafik yang akan kami tampilkan, kami menggunakan inisialisasi variabel grab. Lalu untuk join 1 pos X dan join 1 pos Y itu akan kami gunakan untuk mengetahui posisi X dan Y dari join 1, begitu pula join 2 pos X, join 2 pos Y untuk mengetahui posisi XY dari join 2, dan juga join 3 pos X dan join 3 pos Y untuk mengetahui posisi XY dari join 3. Di mana nilai-nilai tersebut nantinya akan dimasukkan pada grafik. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi goto, di mana ini untuk menginisialisasi theta 1, theta 2, dan theta 3 di masing-masing motor atau masing-masing join. Lalu selanjutnya adalah syscall actuation. Untuk orientasinya kami menentukan 90 untuk panjang link. Untuk A1 kami menginisialisasi sebesar 0,3, A2-nya sebesar 0,25, dan A3 sebesar 0,15. Nah, ini bedanya dengan joint space. Pada workspace kami menggunakan inverse kinematic, di mana untuk initial postur X, Hx dan Hy, untuk Hx kami menggunakan nilai sebesar 0,5 dan Hy sebesar 0,2. Untuk mengetahui
nilai dari PX dan PY, kami menggunakan rumus X dikurangi panjang A3 dikali cos orientasi. Untuk PY, kami menggunakan rumus Y dikurangi A3 dikali sin orientasi. Untuk mengetahui nilai θ2, kami menggunakan rumus nilai PX dikali PX ditambah PY dikali PY dikurangi A1 dikali A1 min A2 dikali A2 dibagi 2 dikali A1 dikali A2. Nah, untuk θ2 ini kami menggunakan rumus A cos θ2. Sedangkan untuk mengetahui nilai θ1, kami menggunakan rumus A2 dikali sin θ2 dibagi A1 ditambah A2 dikali cos θ2. Lalu θ1 sama dengan A tan PY per PX min A tan θ1. Nah, untuk mengubah θ1, θ2, θ3 di derajat dengan menggunakan fungsi mat.deg atau degree. Lalu untuk θ3 itu bisa dicari menggunakan orientasi dikurangi θ2 dalam degree dikurangi θ1 dalam degree. Untuk selanjutnya, θ3 akan diubah kembali ke dalam bentuk radian. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai tadi sudah dijelaskan tentang initial posture-nya, yang sekarang akan saya jelaskan mengenai final posture. Dan di sini untuk final posture-nya nilai QX, QY yang dituju yaitu QX 0,2 dan QY min 0,5. Nah, kemudian untuk yang join kedua, PX, PY, dicari menggunakan rumus untuk PX yaitu QX dikurangi A3 dikali cos orientasi. Dan untuk PY dicari dengan rumus QY dikurangi A3 dikali sin orientasi. Kemudian untuk mencari θ2, 1, dan 3, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan rumus untuk θ2, yaitu PX kuadrat ditambah PY kuadrat dikurangi A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat dibagi 2 kali A1 kali A2. Kemudian setelah itu rumus tadi dimasukkan ke arkes cos, kemudian dicari dan akan ditemukan θ2-nya. Lalu untuk mencari θ1 menggunakan rumus A2 dikali sin θ2 dibagi A1 ditambah A2 dikali cos θ2. Setelah itu rumus sebelumnya dimasukkan ke rumus berikut, yaitu arkestan dari PY per PX dikurangi arkestan dari hasil rumus yang sebelumnya. Kemudian di sini hasil dari θ1, 2, dan 3 dikonversi menjadi derajat dengan menggunakan fungsi mat.deg. Nah, untuk θ3 dalam bentuk derajat dapat dicari dengan mengurangkan orientasi dengan θ2 dalam derajat dan juga θ1 dalam derajat. Begitu pula θ3 dalam radian juga dicari dengan mengkonversi hasil dari pengurangan tadi dengan menggunakan fungsi mat.rad. Kemudian di sini untuk mensimulasikan gerakannya, maka
Pertama, didapatkan waktu simulasi menggunakan fungsi sim_get_simulation_time. Nah, di sini untuk mengatur posisi-posisinya, ketika sim time-nya bernilai 0, maka robot akan menuju ke posisi awal atau init yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian ketika sim time bernilai 20, maka robot akan menuju ke masing-masing join-nya akan menuju ke tetanya dibagi 5 dikali 1, atau jaraknya jarak dari init dengan final dibagi 5. Untuk waktu yang pertama maka dikali 1. Kemudian untuk waktu yang kedua yaitu 40, maka tetanya dibagi 5 dikali 2. Untuk waktu yang ketiga 60, maka tetanya dibagi 5 dikali 3. Dan untuk waktu yang keempat 80, yaitu tetanya dibagi 5 dikali 4. Dan yang terakhir untuk simulasinya yaitu waktu kelima 100, maka masing-masing teta dari tiap join berada di posisi teta dibagi 5 dikali 5. Kemudian setelah itu ketika simulation time-nya mencapai 120, simulasi akan di-pause. Kemudian untuk fungsi syscall sensing ini, yaitu untuk menampilkan value atau nilai-nilai dari posisi join yang sudah didapatkan tadi ke grafik. Di sini ada variabel posisi 1, pos 2, dan pos 3 yang masing-masing mewakili tiap motor, yang nantinya akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi sim_setGraphStreamValue untuk masing-masing posisi X dan Y milik tiap join. Sekian untuk penjelasan mengenai workspace. Terima kasih. Berikutnya akan kami tampilkan simulasi dari trajectory planning dengan workspace. Nah, di sini kami menggunakan initial position sebesar 0,1 dan 0,2, dan nantinya final position-nya berada di 0,4 dan 0,4. Di sini grafiknya untuk yang horizontal ini menunjukkan simulation time-nya, dan untuk yang vertikal ini adalah posisi dari end of effector-nya. Maksudnya dari tiap join di masing-masing X dan Y. Nah, di sini bergerak ketika simulation time-nya 20. Jadi ini setiap interval 20 simulation time-nya, maka robot akan bergerak. Sekian dari kami. Terima kasih.